Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi gerak parabola, yaitu persamaan vektor gerak parabola. Oke, yang pertama ada vektor posisi gerak parabola. Vektor posisi pada gerak parabola R sama dengan XI plus YJ. X ini merupakan posisi di sumbu X, Y itu merupakan posisi di sumbu Y. Sedangkan I dan J merupakan vektor satuan. Kalau I itu vektor satuan pada sumbu X dan J itu merupakan vektor satuan pada sumbu Y. Kemudian X sama dengan VXT sama dengan V0 cos alpha T. Sedangkan Y, V0 YT dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, V0 ini merupakan V0 sin alfa kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Setelah mengetahui persamaan X dan Y, kita masukkan ke dalam persamaan yang R sama dengan XI plus YJ. Jadi ini kita masukkan ke sini, Y-nya juga begitu, kita masukkan ke sini. Sehingga R sama dengan V0 cos alpha T I plus V0 sin alpha T dikurangi setengah GT kuadrat J. Kemudian untuk vektor kecepatan gerak parabola itu V sama dengan Vxi plus Vyj. Vx-nya V0x sama dengan V0 cos alpha. Vy-nya V0y dikurangi GT sama dengan V0 sin alpha dikurangi GT. Nah, di V0y ini diganti dengan V0 sin alpha. Sehingga kan udah ketemu Vx sama Vy-nya. Kita masukkan ke sini. Ini Vx, ini Vy. Sehingga kita dapatkan persamaan V sama dengan V0 cos alpha ditambah V0 sin alpha dikurangi GT. Nah, antara vektor posisi dan vektor kecepatan ini berhubungan, di mana vektor kecepatan merupakan turunan atau diferensial dari vektor posisi. Turunan terhadap T ya, terhadap T atau terhadap waktu. Oke, kita lihat untuk R-nya itu tadi kan V0 cos alpha kali T. Nah, ketika T ini diturunkan, kan T ini pangkat 1. 1 dikali V0 cos alpha itu hasilnya 1. Tetap berarti, nah sedangkan T-nya ini hilang setelah kita turunkan, nanti T-nya hilang. Jadi ini hilang T-nya. Kan awalnya kan T pangkat 1. T pangkat 1. T pangkat 1 dikurangi V0 cos alpha. Maaf, T pangkat 1. Satunya ini dikali V0 cos alpha. Jadinya tetap V0 cos alpha. Nah, T pangkat 1 dikurangi 1. Hasilnya T pangkat 0. T pangkat 0 itu kan 0, jadinya V0 cos alpha. Nah, tetap untuk yang J, V0 sin alpha T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, T-nya ini juga sama, T-nya ini pangkat 1. Kita kali 1 kali V0 sin alpha, hasilnya V0 sin alpha tetap. T pangkat 1 dikurangi 1, T pangkat 0, hasilnya 0. Hasilnya tetap V0 sin alpha. Kemudian untuk setengah GT kuadrat. Nah, ini kan setengah GT kuadrat. 2 ini kita turunkan. Kita kalikan ke depan. Setengah kali 2 hasilnya 1. Jadi nggak usah ditulis. Sehingga 2 dikurangi 1. 1. Jadinya GT saja. Kan T pangkat 1 kan T. Sehingga V0 sin alpha dikurangi GT. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal saja. Posisi peluru yang ditembakkan di atas bidang datar dengan sudut elevasi tertentu dinyatakan oleh persamaan R sama dengan W 80 Ti plus 60 T dikurangi 5 T kuadrat J. Jika I dan J menyatakan vektor satuan dalam arah,
X dan Y serta T dalam sekon, tentukan kecepatan awal peluru, sudut elevasi tembakan, kecepatan peluru di titik tertinggi, waktu untuk mencapai jarak maksimum, dan jarak mendatar maksimum tembakan. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui R ini merupakan vektor posisi ya tadi. R sama dengan 80 Ti plus 60 T dikurangi 5 T kuadrat Jm. Ditanya V0, alfa, Vx, T pada jarak maksimal, dan X. Kita jawab. Yang pertama ada kecepatan awal peluru, V0. Kecepatan awal itu ketika waktunya itu T sama dengan 0. Ketika mulai itu T sama dengan 0. Sehingga R sama dengan 80 Ti plus 60 T dikurangi 5 T kuadrat J. Kita turunkan. Kan tadi kan posisi kecepatan merupakan turunan dari posisi. Kita turunkan dr dt. Dr, R ini ya. Turunan R dt terhadap T. Turunan R terhadap T. T-nya kan pangkat 1, kita turunkan. Hasilnya 80 kali 1, 80. T-nya kan jadinya T pangkat 1 dikurangi 1, T pangkat 0. Berarti kan hilang, tinggal 80. Kemudian 60 T kita turunkan, T pangkat 1 diturunkan, 1 kali 60, 60, T-nya hilang. Kemudian untuk 5 T kuadrat, 2, ini kan ada pangkatnya 2, 2 kali 5, 10. Terus T-nya, T pangkat 2 dikurangi 1, T pangkat 1, T. Karena kecepatan awal, maka T sama dengan 0 sekon. Diperoleh V0 sama dengan 80I plus 60J. Kenapa kok 60J? Di sini T kan kita ganti 0. 10 kali 0 kan 0. Sehingga 80I plus 60J. Kemudian kita pakai Pythagoras. V0 sama dengan akar 80 kuadrat plus 60 kuadrat. Sama dengan 100 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi tembakan alfa. Tan alfa sama dengan V0Y per V0X. Nah, V0Y tadi ini. Ini kan X, ini Y. Ini kan V0X, ini V0Y. V0Y per V0X. 60 per 80 sama dengan 3/4. Alfa arkestan 3/4 sama dengan 37 derajat. Kecepatan peluru di titik tertinggi. Kemudian yang ketiga, kecepatan peluru di titik tertinggi Vy sama dengan 0, sehingga peluru hanya memiliki komponen kecepatan sumbu X. V sama dengan V0 sama dengan 80 meter per sekon. Nah, karena di sini sumbu X, kemarin kan kalau gerak parabola, kecepatan pada sumbu X itu sama terus ya, V sama dengan V0, Vx sama dengan V0. Sehingga V sama dengan V0 80 meter per sekon. Waktu yang untuk mencapai jarak maksimum X diperoleh apabila Y sama dengan 0. Karena maksimum berarti kan dia kembali ke tanah dan dia tidak memiliki ketinggian. Jadinya Y sama dengan 0. 60T dikurangi 5T kuadrat sama dengan 0. 60T itu dari ini ya. Ini 60T dikurangi 5T kuadrat sama dengan 0. Ini untuk mencari waktunya. Nah, 60T dikurangi 5T kuadrat sama dengan 0. 60 dikurangi 5T sama dengan 0. 5T
sama dengan 60. T sama dengan 12 sekon. Kemudian E, jarak mendatar maksimum tembakan. X sama dengan VXT sama dengan V0X kali T. X sama dengan 80T. Tadi kan udah diketahui yang tadi yang ini loh. 80T. Nah, dari sini kan diketahui 80T. Jarak. Jadi jarak itu posisi. Kalau yang sudah diturunkan nggak ada T-nya itu kecepatan ya tadi. Jarak mendatar. Lah X sama dengan Vx kali T sama dengan V0X kali T. X sama dengan 80T, X sama dengan 80 kali 12. T-nya tadi kan udah ketemu 12. Yang sini tadi. Yang sini tadi. Nah, di sini kan T-nya udah ketemu 12 kan? Tinggal kita masukkan X sama dengan 80T. 80 kali 12. 960 meter. Selanjutnya, kita ke contoh soal 2. Posisi peluru yang ditembakkan di atas bidang datar dengan sudut elevasi tertentu dinyatakan oleh persamaan. R sama dengan 12TI plus 16T dikurangi 5T kuadrat J. Apabila I dan J menyatakan vektor satuan dalam arah X dan Y, serta T dalam sekon, tentukan kecepatan awal peluru, sudut elevasi tembakan, kecepatan peluru di titik tertinggi, jarak mendatar maksimum tembakan, dan tinggi maksimum yang dicapai. Nah, diketahui R sama dengan 12TI plus 16T dikurangi 5T kuadrat. Kemudian ditanyanya sama kayak tadi, cuma tidak disuruh nyari waktu, tapi Hmax. Kemudian kita jawab, kecepatan awal peluru. Nah, R-nya tadi kan ini 12TI plus 16T dikurangi 5T kuadrat. Kita turunkan T pangkat 1 kan pangkat 1 nih. 1 kali 12, 12. T-nya hilang. Kemudian 16-nya T pangkat 1. 1 kali 16, 16. T-nya hilang. Terus 5T kuadrat. 2 dikali 5, 10. T-nya 2 kurangi 1. T pangkat 1. Misal kalau ini 3 ya 2 kali 3, 6. Ini 4, ini 5, terus ini 4, ya berarti 4 kali 5, 20. Terus ini kan tadi 4. 4 kurangi 4 kurangi 1, 3. Berarti kan 20 T pangkat 3 gitu. Pada T sama dengan 0 sekon diperoleh V0 12I plus 16J. Kan ini 10, T-nya diganti 0, 10 kali 0, 0. Jadinya 12I plus 16J. V0-nya kita masukkan ke rumus, 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat di akar, hasilnya 20 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi tembakan atau alfa, V0Y per V0X. Nah, Y-nya itu yang 16, X-nya itu yang 12. Nah, ini kan tan alfa V0Y per V0X, 16 per 12, 4 per 3. Alfa sama dengan arkes tan 4 per 3 sama dengan 53 derajat. Kemudian yang C, kecepatan peluru di titik tertinggi. Yang ditanyakan kecepatan peluru di titik tertinggi. Karena di titik tertinggi itu VY-nya itu sama dengan 0. Sehingga peluru hanya memiliki komponen kecepatan sumbu X. Nah ini kan, nih, ininya VY-nya itu 0, sehingga peluru hanya memiliki kecepatan di komponen sumbu X, sehingga hasilnya 12 meter per sekon. Karena itu tadi kan V0, di sumbu
X itu V sama dengan V0. Sehingga 12 meter per sekon. Kemudian yang D, jarak mendatar maksimum tembakan. X sama dengan VXT sama dengan V0X kali T. X sama dengan V0X-nya tadi 12. 12 kali T. Nah, T-nya kan di sini kita belum tahu kan, sehingga kita cari. Kita cari di sumbu tertinggi. Di sumbu X dengan arah mendatar yang paling jauh. Apabila Y sama dengan 0, 16T dikurangi 5T kuadrat sama dengan 0. 16 kurangi 5T sama dengan 0. 5T sama dengan 16. T sama dengan 3,2 sekon. Kemudian T-nya kita masukkan ke sini. 12 dikali 3,2. Hasilnya X sama dengan 38,4 meter. Kemudian Hmax. Apabila Hmax kan rumusnya Y sama dengan V0YT dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, kita kan kalau yang tadi kan waktu peluru mencapai jangkauan maksimum. Sedangkan untuk Hmax itu ketika peluru mencapai tinggi maksimum. Apabila kita cari T-nya dulu. Apabila V0Y sama dengan 0. Nah, ketika peluru di tinggi maksimum, dia mempunyai kecepatan 0. Di titik tertinggi itu VY-nya 0. Sehingga kita masukkan 16 kurangi 10T sama dengan 0. 10T sama dengan 16. T sama dengan 1,6 sekon. Sebelumnya kalau yang tadi kan kita masukkan ke persamaan R ya, karena yang ditanyakan jangkauan terjauh itu meter. Sedangkan ini kan kecepatan awal yang sudah kita turunkan tadi, sehingga dia itu pakai yang kecepatan. Kita masukkan V0Y-nya 16, terus T-nya itu 1,6, setengah kali G-nya 10, T-nya itu 1,6 dikuadratkan. Y sama dengan 25,6 dikurangi 12,8. Y sama dengan 12,8 meter. Sekian materi hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semangat selalu. Terima kasih.